Soal sampah plastik yang disambut dengan lahirnya produk kantong plastik terurai berteknologi bioplastik. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, ada satu perubahan besar yang sedang berlangsung tanpa banyak disadari. Tidak ada suara sirene, tidak ada pengumuman darurat, dan tidak ada kepanikan massal yang tampak di permukaan. Namun perlahan, dampaknya mulai meresap ke dalam kehidupan kita, menyentuh hal-hal kecil yang selama ini dianggap biasa. Salah satunya adalah plastik, benda sederhana yang selalu hadir di sekitar kita, yang selama ini identik dengan kata murah, praktis, dan melimpah. Kini, tanpa banyak disadari, plastik mulai berubah menjadi sesuatu yang semakin mahal dan sulit diprediksi. Dalam beberapa pekan terakhir, harga plastik dan berbagai jenis kemasan mengalami kenaikan yang signifikan. Di berbagai pasar tradisional, para pedagang mulai mengeluhkan kondisi ini. Harga kantong plastik, kemasan makanan, hingga berbagai wadah sederhana mengalami lonjakan yang tidak biasa, bahkan mencapai kenaikan antara 30 hingga 70%. Kenaikan ini bukan sekedar fluktuasi musiman yang biasa terjadi dalam dinamika pasar. Ini adalah sebuah sinyal, tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terganggu di dalam sistem global yang selama ini menopang kehidupan modern. Sistem tersebut selama ini terlihat kokoh, stabil, dan dapat diandalkan. Namun kenyataannya, sistem itu sangat rapuh ketika salah satu bagian pentingnya terguncang. Akar dari permasalahan ini ternyata tidak berada di sekitar pasar, bukan pula di pabrik-pabrik kemasan, melainkan jauh dari sana, di kawasan yang selama puluhan tahun menjadi pusat perhatian dunia, yaitu Timur Tengah. Di wilayah ini, ketegangan geopolitik kembali memanas, melibatkan berbagai kekuatan besar dengan kepentingan yang saling bertabrakan. Salah satu titik paling krusial dalam dinamika ini adalah Selat Hormuz, sebuah jalur laut sempit yang memiliki peran sangat vital dalam distribusi energi global. Jalur ini menjadi pintu keluar masuk bagi sebagian besar pasokan minyak dunia. Ketika ketegangan meningkat di kawasan ini, dampaknya langsung terasa pada distribusi minyak global. Kapal-kapal tanker menghadapi resiko yang lebih tinggi, biaya asuransi melonjak tajam, dan ketidakpastian membuat pasokan menjadi tidak stabil. Akibatnya, harga minyak mentah pun merespons dengan cepat. Dalam waktu singkat, harganya melonjak drastis, menembus lebih dari $98 per barel, bahkan sempat menyentuh kisaran $115. Kenaikan ini bukan sekedar angka di grafik ekonomi. Ini adalah pemicu dari efek domino yang menjalar ke hampir seluruh sektor industri di dunia. Minyak mentah bukan hanya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan atau pembangkit listrik. Ia juga merupakan bahan dasar bagi berbagai produk yang kita gunakan setiap hari, termasuk plastik. Dari minyak mentah dihasilkan turunan seperti nafta, yang kemudian menjadi bahan baku utama dalam produksi biji plastik. Ketika harga minyak naik, harga nafta ikut terdorong naik. Dan ketika nafta mengalami kenaikan, maka biaya produksi plastik pun meningkat secara signifikan. Disinilah masalah mulai berkembang menjadi lebih besar. Plastik yang selama ini menjadi tulang punggung berbagai industri, mulai dari makanan, kesehatan, hingga logistik, tiba-tiba mengalami lonjakan biaya produksi. Situasi ini diperparah oleh meningkatnya biaya logistik akibat kondisi global yang tidak stabil. Distribusi bahan baku menjadi lebih mahal, lebih lambat, dan kurang efisien. Semua ini menciptakan tekanan berlapis yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai konsumen. Indonesia sebagai bagian dari sistem global ini tentu tidak luput dari dampaknya. Sebagai negara yang masih mengandalkan impor sekitar 60% kebutuhan nafta dari Timur Tengah, ketergantungan ini menjadi titik lemah yang langsung terasa ketika pasokan terganggu. Di dalam negeri berbagai sektor mulai merasakan tekanan, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Harga bahan baku plastik seperti polipropilena dan polietilena mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan hingga 24%. Bagi pelaku usaha, ini bukan sekedar angka statistik, ini adalah dilema nyata yang harus mereka hadapi setiap hari. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit, menaikkan harga dengan risiko kehilangan pelanggan atau mempertahankan harga dengan konsekuensi keuntungan yang semakin menipis. Dalam banyak kasus, pilihan tersebut tidak mudah. Banyak pelaku usaha akhirnya terpaksa mengurangi volume produksi, bahkan menghentikan sementara aktivitas mereka. Kantong plastik, kemasan makanan, dan berbagai wadah sederhana yang sebelumnya dianggap sepele, kini berubah menjadi komponen biaya yang signifikan. Tekanan ekonomi ini semakin terasa
terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada penggunaan plastik dalam operasionalnya. Situasi ini membawa dunia pada sebuah kesadaran yang cukup pahit. Ketergantungan yang besar terhadap minyak bumi ternyata menyimpan resiko yang tidak kecil. Ketika satu jalur distribusi terganggu, seluruh sistem ikut terguncang. Stabilitas yang selama ini dianggap pasti, ternyata sangat rentan terhadap gejolak geopolitik. Namun, di tengah tekanan yang begitu besar, justru muncul sebuah titik terang. Sebuah solusi yang tidak datang dari teknologi super canggih atau investasi raksasa, melainkan dari sesuatu yang sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Solusi itu adalah singkong. Selama ini singkong dikenal sebagai bahan pangan yang merakyat. Ia tumbuh di berbagai daerah, mudah dibudidayakan, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun di balik kesederhanaannya, singkong ternyata menyimpan potensi besar sebagai bahan dasar bioplastik. Dengan kandungan pati yang tinggi, singkong dapat diolah menjadi material yang memiliki sifat menyerupai plastik. Namun, berbeda dengan plastik konvensional, material ini memiliki keunggulan yang jauh lebih ramah lingkungan. Inovasi ini menjadi jawaban atas dua masalah sekaligus: ketergantungan terhadap minyak bumi dan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik. Plastik konvensional membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai di alam. Selama proses tersebut, ia dapat mencemari tanah, air, dan ekosistem laut. Sebaliknya, bioplastik berbasis singkong dapat terurai secara alami dalam waktu yang jauh lebih singkat, sekitar 180 hari. Proses pembuatannya memang tidak sesederhana yang dibayangkan, namun tetap efisien dan berkelanjutan. Pati dari singkong diolah dan dicampur dengan minyak nabati serta biopolimer sebagai bahan pengikat. Campuran ini kemudian dibentuk menjadi butiran kecil yang menyerupai biji plastik. Dari tahap ini, proses berlanjut ke pemanasan dan pembentukan menggunakan teknologi khusus hingga menghasilkan lempengan tipis yang dapat dicetak menjadi berbagai bentuk produk. Yang menarik, proses ini dirancang untuk meminimalkan limbah. Sisa produksi dapat digunakan kembali, menciptakan sistem yang hampir tanpa limbah. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada keberlanjutan seluruh proses produksi. Hasil dari proses ini adalah produk bioplastik yang secara fungsi tidak kalah dengan plastik konvensional. Kantong yang dihasilkan memiliki berbagai tingkat ketebalan dan mampu menahan beban hingga 8 kg. Namun, yang paling membedakan adalah dampaknya terhadap lingkungan. Bioplastik ini dapat terurai secara alami tanpa meninggalkan residu berbahaya. Bahkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika direndam dalam air panas, material ini dapat larut dengan cepat. Keunggulan lainnya adalah keamanannya bagi makhluk hidup. Jika secara tidak sengaja tertelan oleh hewan laut, material ini tidak menimbulkan dampak berbahaya seperti plastik konvensional. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan bioplastik berbasis singkong sebagai alternatif yang sangat menjanjikan. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai produk mulai dikembangkan dari material ini. Tidak hanya kantong belanja, tetapi juga kemasan makanan, kantong medis, sedotan, hingga berbagai produk sekali pakai lainnya. Potensi ini tidak hanya menarik perhatian di dalam negeri, tetapi juga mulai dilirik oleh dunia internasional. Di saat banyak negara masih berupaya mencari solusi atas kenaikan bahan baku plastik, Indonesia justru melangkah ke arah yang berbeda. Bukan sekadar mencari solusi jangka pendek, tetapi membangun alternatif yang lebih berkelanjutan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai memperhatikan perkembangan ini. Malaysia misalnya, melihat langkah Indonesia sebagai sesuatu yang patut diperhitungkan. Ketika banyak negara masih bergantung pada sistem lama yang rentan terhadap gejolak global, Indonesia mulai menunjukkan arah baru yang lebih mandiri.